Sudah? Sudah, oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Caranya gini, kita sama-sama. Anda kan split ya? Split apa tadi kata Iqbal itu? Split apa? Split screen. Nah, ya, kita sama-sama. Yang ini Anda copy, simpan di bawah. Anda copy, simpan di bawah. Udah? Udah, copy. Yang ini Anda blok, atau Anda boleh satu-satu pun nggak masalah. Klik kanan, clear content. Kosongkan. Dikosongkan. Atau Anda di delete satu-satu ya sih. Oke. Yang berikutnya ini sebenarnya nggak usah. Nggak masalah. Nah, ini dari sini Anda cut, ya, simpan di kanannya. Ya, ya. Kemudian ini pun Anda cut, simpan di bawahnya. Ya, jadi posisinya seperti ini. Oke. Udah. Nah, ini Anda tuliskan sum. Seperti penjumlahan biasa ya. Sum. Ini segini, lihat. Enter ya. Udah, lupa no. Anda drag ini, sum ini sampai G5. Kemudian yang ini sama dengan sum tapi baris. Drag. Berarti ini pun drag ke bawah juga. Oke. Oke. Di sini berarti taruhlah di A17, Anda tuliskan biaya min, biaya angkut misalnya. Angkut min. Di sini nih, di C17, di C17. Udah? Sampai sini C17 udah? Sama dengan sum product. Sum product nih. Sum product. Ada sum product? Ada sum product? Ada, Pak. Ada. Nah, lihat. Array 1 ini, perhatikan. Jangan salah yang keblok ya. Titik koma. Kan perhatikan tuh. Di sininya kan titik koma ya. Benar nggak? Array 1 titik koma gitu ya. Yang ini. Boleh pakai kurung tutup atau langsung enter. Ya, oke. Udah. Ini baru langkah awal. Ya. Nah, selanjutnya adalah klik data, solver. Udah ada solver? Belum. Yang belum siapa aja yang belum? Saya belum ada, Pak. Belum ada. So, file, option, udah, option, add in, klik. Oke, kalau saya klik ini, Anda klik di Anda kelihatan Excel optionnya nggak? Yang ini nih, kelihatan nggak? Enggak, Pak, masih di add-in. Di add in ya, add in, klik. Nah, nanti di bawahnya ada manage Excel add-in, go. Nah, ini pencet go. Udah, nanti keluar combo box kecil. Combo box kecil, solver add-in yang paling bawah, checklist.
Udah. Udah. Ada yang harus diinstal nggak? Ada tulisan installing apa gitu? Ada? Nggak ada? Coba klik data sekarang. Kemudian cek, ada solver? Ada, Pak. Ada. Oke. Klik solver. Kok ini dari kemarin gini terus. Nah, klik solver, udah. Harusnya tadi yang saya klik itu yang di sini. Nah, ini yang ini yang saya gerak-gerak ada kelihatan? Kelihatan, oke. Yang gerak-gerak kelihatan ya. Set objektif, Anda klik ini aja nih. Udah gampang. Set objektif, klik yang ini. Nih, yang ini kliknya. Dah? Dah? Maka keluar string 17. Ini nanti. Anda pastinya kosong kan? Yang sininya kosong ya? Ya, kosong. Ini yang ini ya, yang ini nih, yang biaya angkut yang tadi, yang tulis some product itu. Ya. Kemudian ininya pilih minimum. Ya. Kemudian changing variable cell. Nah, klik ini ya. Nah, ini yang Anda blok. Oke. Ya. Bentar. Set objective, subject to the constraint. Anda klik add. Nah, lihat. Ini ya, ini Anda boleh klik di sini. Ini. Yang ini harus lebih kecil sama dengan ini kan? Nggak boleh lebih besar loh. Karena kan konsep produksinya segini. Benar? Add. Pencet add. Oke. Yang kedua, ini kan asumsinya kan semua permintaan gudang harus semuanya terpenuhi kan? Benar? Ininya pilih sama dengan kan semuanya harus terpenuhi kan? Konsennya ini harus sama dengan oke, add, kemudian cancel. Klik inilah. Nanti ini ada konsen. Kemudian select a solving method. Kalau nggak salah Anda kan defaultnya itu GRG non-linear kan? Benar nggak? Pilihnya simplex linear programming. Ya. Option nggak usah. Ya. Udah semuanya? Coba saya minta klik ini. Berhasil nggak? Klik solve. Ada yang berhasil? Di sini harus keluar 110.000 diangkut minimum. Dan ini yang tadi, yang 500, 400. Ada yang berhasil? Ada? Hendra berhasil? Enggak, Pak. Tadi kelewat, Pak. Kelewat. Bingung ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Adinda? Belum, Pak. Kelamaan diinstal solvernya, Pak. Dokter Leo? Belum juga Pak, sama Pak kayak di data. Tadi Alfajri. Udah siap? Saya coba, saya berhasil. Ketinggalan tadi Pak. Tuh. Oke lah. Ya. Oke, tuh. Berhasil? Alhamdulillah berhasil.
Ini hasilnya nih, Bu Regina. Kan harus sama dengan yang hitung manual. Tuh. Hasil manual kan ini ya. Benar. Kita cek. Ini hasil hitung manual. Kok jadi gini? Salah. Bukan ini. Kan ini. Ini. Ini kemudian hasil total angkut biaya minimumnya ini. Ini hasil manual kita ya. Benar? Benar? Sekarang kalau ini saya rubah. Tuh. Yang ini saya copy, ini kopas. Ini hasil solver. Coba Anda lihat. Sama nggak jawabannya? Yang sama itu bukan ujung-ujungnya, tapi yang lihat itu ini. Nah. Total angkut minimum. Ini hasil solver. Sama? Sama, Pak. Kalau beda, nah berarti bermasalah itu. Yang ininya kan sama ya. P2, G1, 400, 500, 200. Ini. Oke. Udah, solvernya udah terinstal? Harus bisa nih. Siap? Kita coba sekali lagi ya. Boleh? Boleh. Boleh? Sekali lagi. Lendra udah siap? Masih yang ketinggalan. Mulai dari mana? Dari awal atau dari awal banget atau gimana nih? Dari awal aja, Pak. Awal aja boleh. Ya, tadi ada yang Oke. baru install software. Ya, so. Ya dari awal ya. Nih, ini kan datanya harus buat dulu seperti ini. Yang tadi udah kan? Ini ya. Datanya seperti ini ya. Udah dari sini. Langkah pertama itu adalah ini Anda simpan di sini. Ya. Kemudian yang ini hilangkan. Angka-angka ini hilangkan. Anda boleh satu-satu atau blok semua, kemudian klik kanan, kemudian clear content. Sampai sini. Udah. Blok semua, klik kanan, clear content. Atau Anda satu-satu pakai backspace juga boleh, ya. Atau Anda tulis ulang ini satu-satu ya silakan. Tapi yang tengahnya dihilangkan gitu. Oke. Udah sampai sini? Ya. Yang ini di-cut. Bukan di-copy ya. Di-cut. Simpan di sebelah kanan. Sama permintaan pun di-cut. Atau mungkin bisa di-cut. Boleh. Kalau saya pakai ini insert. Nah, gini boleh. Silakanlah. Yang penting kita ada baris kosong. Nah, kemudian apa? Yang ini kita penjumlahkan. Ini jumlah. Jumlahkan per kolom. Oke? Oke? Sebenarnya ngambil dari sini pun nggak masalah sih, ya.
ngambil dari sini nggak masalah. Jadi supaya ininya nggak double juga dari sini, ngambil dari sini juga nggak masalah. Ya ininya nggak harus jadi 2 gitu ya. Nggak harus jadi 2 itu nggak masalah, saudara. Nanti ngambilnya yang di bloknya itu ini harus sama dengan ini. Jadi supaya ininya nggak keluar, jadi nggak double tadi boleh. Ya silakanlah. Ya. Kan yang penting itu di yang tengahnya kan. Ya dan BA minimumnya berapa. Jadi sekali lagi ini boleh ditulis, boleh enggak ya nggak masalah sih. Soalnya ada ngambil juga. Yang ini sama. Jadi nanti kalau Anda udah bisa tinggal atur-atur lah. Ya. Jadi sekali lagi supaya ini tidak double, nanti kan keluar 400-400 gitu ya. Supaya tidak keluar 400-400, ini Anda tinggal sum, ini tinggal sum. Nah, yang permintaannya nanti yang di bloknya ngambil dari sini. Oh sama ini. Ya. Ini ya. Kemudian Anda di sini bolehlah tulis misalkan biaya angkut atau biaya min, misalkan biaya minimum. Nah, ini di sebelahnya sama dengan sum produk. Yang ini ya. Udah klik yang ini. Sum produk. Ini lihat bloknya segini. Ini kan C11, C12, C13 sampai C35. Ya. Ini titik koma. Karena di sini titik koma kan, yang ini. Masukkan yang kosong. Kemudian boleh pakai kurung tutup, boleh tidak, nggak masalah. Oke. Sampai sini, ada yang ketinggalan? Leo, ketinggalan? Enggak, Pak. Ya, oke. Setelah itu enter. No. Nah, kalau tidak mau bermasalah, ini pasti saya bermasalah lagi. Ini kliknya di sini ya. Kliknya di sini. Yang 0 itu klik. Kemudian data, kemudian solver. Soalnya yang tadi, oh kan kosong. Alhamdulillah kosong. Kan pasti kalau defaultnya seperti ini ya. Yang tadi begitu Anda buka solver seperti ini ya. Pilih min. Oke. Set objektifnya yang ini. Kalau di saya itu B16. Sel B16. Dia langsung otomatis pakai string. Saya ingin variabel sel yang tadi Anda kosongkan. Udah sampai sini? Udah? Ya? Benar ya? Saya benar? Dulu. Takut salah. Ini saya ingin variabel sel yang ini. Oke. Udah? Udah? Nah, yang isi yang ini by say variable cell yang ini yang di blok. Sebenarnya nggak usah klik ini pun bisa. Kalau tidak salah Anda klik di sini, kemudian klik ini masuk langsung ke sini. Kemudian set objective constraint, Anda pilih add. Add cell reference. Boleh yang ini dulu, boleh yang ini. Maksudnya yang tadi saya ini nggak usah tulis ya. Cell reference-nya ini kan harus lebih kecil dari ini kan? Benar nggak? Nah, yang di bloknya itu yang atas. Jadi ini nggak usah tulis 2 kali gitu. Ngerti nggak nih? Ya boleh. Kalau ini saya tulis ini ya pakai inilah supaya dekat. Oh, sorry. Salah. Cell reference-nya penjumlahan ini harus lebih kecil dari sini. Kan artinya kan pabrik 1 ke gudang 1, pabrik 1 ke gudang 2. Tidak boleh lebih dari 800. Karena jumlah yang ditawarkan kan 800. Benar ya? Ngerti nggak nih arti ini? Ya, berarti penjumlahan ini harus kurang dari 800. Penjumlahan ini harus kurang dari 600. Kenapa? Oh, yang ditawarkannya juga 800. Kan nggak mungkin ya lebih dari 800. Kemudian add. Nah, yang kedua, karena asumsinya semua gudang itu permintaannya harus terpenuhi,
Maka ini ya kita buat jadi sama dengan mana? Jangan lupa tekan add. Kemudian boleh ini, boleh cancel. Kalau tidak salah, dua-duanya boleh. Saya tidak sebaik. Nanti keluar seperti itu. Oke. Setelah itu, ininya bukan GRG nonlinear, pilih simplex LM. Oke. So, tekan solve. Keluar hasilnya. Ada yang berhasil? Bapak, tadi ketika pas Bapak buka yang solver itu nggak muncul Pak di saya. Apanya? Yang pas Bapak buka solver, jadi di screen-nya nggak muncul gitu Pak. Jadi kita Display yang lain muncul nggak screen-nya? Iya Pak, di saya juga nggak muncul Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Nggak muncul juga Pak di saya Pak. Muncul. Muncul. Ya udah. Bentar. Kalau yang Excel-nya muncul ya? Muncul Pak kalau yang asal Pak, yang covernya Pak tadi nggak muncul. Iya. Nah, ada. Nah, saya stop dulu. Oke. Yang solvernya nggak muncul ya? Solver. Pikirin tadi yang solvernya udah muncul. Yang muncul apa? Muncul di Google Meet-nya, Pak. Oh, Google Meet. Tuh, nurunkan kelihatan. Ini kayak DJ. Ya, Hendra ini masih di luar angkasa. Ya. Oke. Tapi yang Excel-nya udah beres. Yang format Excel-nya udah beres. Udah, Pak. Tinggal masuk ke solver ya. Tinggal masuk ke solver. Iya Pak, tinggal ke solver. Iya. Oke. Oke. Ini yang Anda kelihatan apa? Excelnya Pak ya. Excel, oke. Ini udah beres ya. Solver udah masuk. Nah, ini kelihatan ya solvernya? Ada Pak, kelihatan Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Tapi sebelumnya supaya gampang ya. Ini pada saat Anda klik harus di sini nih, yang sum product tadi. Udah? Jangan klik di sini atau di sini yang di sum product. Jadi supaya otomatis. Ini solver. Nah, itulah. Udah mau apalah, masukkan sini. Udah? Ini minimum. Udah? Nah, ini kalau tadi saya mainnya dari sini kan. Ini pun bisa klik di sini. Saya blok ini semua. Udah? Udah nih? Kalau saya kecepatan. Udah? Udah? Antar. Saya takut ngomong. Udah? Oke. Kemudian add. Antar. Add. Nah, ini kelihatan ini ya.
ini Kelihatan. harus kurang dari ini. Jadi sekali lagi, yang ini, lagi. Kan asumsinya penjumlahan kebutuhan dari tiap gudang yang diproduksi atau dicukupi dari tiap pabrik ini, kalau kita jumlahkan hasilnya ini. Harus yang ini, penjumlahan ini harus kurang dari dia kapasitas produksinya atau jumlah yang ditawarkan. Ya gini, jangan terbalik. Jadi yang ini, blok ini, yang sebelah kanannya blok ini. Jadi jumlah ini harus lebih kecil sama dengan ini. Jangan lebih besar. Ya. Kemudian add cell reference-nya yang kedua, constraint-nya yang ini. Karena semua kebutuhan itu harus terpenuhi, ininya pindahkan sama dengan ini. Ingat ya yang tadi, Anda boleh tulis lagi penawarannya di sini, permintaannya di sini, boleh. Karena kalau tidak ditulis pun kan bisa di atas di sini, ambil dari sini. Itu sama. Jangan lupa tekan add. Ya, tekan add. Boleh cancel, boleh close. Ya, seperti udah semua. Nah, ininya Anda pilih simple linear programming. Udah. Tekan solve-nya. Udah. Ini jawaban. Udah? Sudah, Pak. Hah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang berhasil? Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. 1, 2, Hendra, Adinda. Ada lagi yang lain? Ada Alfajri. Gampang ya? Ya, Bu Regina. Ini Bu Agnes Monica. Udah berhasil? Laptop saya nggak support buat buka Excel, Pak. Kenapa? Nggak tahu, ini soalnya saya pakai laptop yang lama. Oh, tapi ada Excel ya kan ya? Ada, Pak, tapi susah dibukanya, lama banget. Oh, ya udahlah. Nanti sabar. Orang lain udah mandi, udah apa, baru kebuka Excel. Ya. Udah, nah itu kalau Anda menggunakan software, kadang-kadang kan timbul pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah kok bisa muncul angka ini? Kalau misalkan tadi saya buat naik, ya, kok bisa muncul ini? Karena software terutama misalkan pakai solver, kan langsung hasil akhir. Benar nggak? Ngerti nggak maksudnya nih? Mungkin ya Pak Hendra, misalkan Al-Fajri, atau Bu, siapa yang dari Palembang itu? Yang di Palembang itu di sini ya? Di Palembang itu ada satu orang itu kalau nggak salah. Angkatan Anda bukan? Iya. Iya ya, misalkan. Kenapa sih? Misalkan saya kok sampai mencoba menghitung seperti ini. Ya, sampai metode simplex pun kan satu-satu coba. Setidaknya dengan penghitungan seperti ini, ya, ketika Anda lihat hasil software seperti ini, setidaknya Anda paham, Anda tahu, oh angka 400 ini dari mana prosesnya. Nada 800 ini dari mana proses? Kalau Anda prosesnya seperti ini, pakai solver, misalkan hasilnya seperti ini, nanti mungkin jadi bingung. Coba, kalau saya tanya, 110.000 dapat dari mana?
buka dari sini. 110.000 dapat dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, 110.000 dapat dari mana? Ayo. Is. 110.000 dapat dari mana? Kok ikut? 110.000 dapat dari mana? Kan kalau hitungan manual kan tahu. Yo, ada yang bisa. Tadi udah ada kok. Nah ini ya, 100.000 itu gini. Kita sambil ngobrol. Gudang 1 itu dipenuhi dari mana? Dari pabrik 2 kan? Pabrik 2. Nah, ongkos kirim pabrik 2 ke gudang 1 berapa? Pabrik 2 ke gudang 1 40 kan? Ditambah 200 dikali. Ongkosnya berapa? Ongkos kirimnya 60 ya? Benar. 60. Tambah. Ini kalau iseng lah gitu. Ini dari mana sih? Dari 10. Oh, ini belum ya? Gudang 5 disuplai oleh pabrik 1 sebesar 800. Ongkos kirimnya berapa? Taruhlah gitu. Ongkos kirimnya berapa? 30. Tambah. Gudang 3 disuplai oleh gudang 2 oleh pabrik 3. Ongkosnya berapa? Ini ya? Benar? Coba cek, takut saya salah. Kemudian ini ya. Tambah ini. Ini hasilnya harus 110.000. Kalau saya enter salah berarti ada kesalahan. Nah itu logikanya dari situ. Ini saya tinggal menggunakan koma. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan Anda langsung software hasil, nanti suka bingung sendiri, ini 110.000 dapat dari mana? Kalau misalkan ini satuannya kilogram, misalkan, atau unit, oh berarti kadang-kadang kan gini, kalau transportasi itu kan truk, misalkan. Truk. Sekali truk jalan, misalkan, ongkosnya 50, kapasitas truknya misalkan 400, berapa? Sekali jalan 40 misalkan. Kan ongkos pun kan tergantung jarak, misalkan. Ya ini misalkan aja lah. Dari P2 pabrik 2 ke G1 ongkos kan cuma 40, berarti lebih mahal ke G2 mungkin saja karena jaraknya jauh misalkan ya. Sekali angkut misalkan truk kapasitasnya 400 ya cukup sekali lah bayarnya 40 misalkan. Atau 40 ini 2 truk 3 truk ya bayarnya 40 totalnya misalkan gitu kan bisa jadi. Oke. Ini menghitung biaya transportasi minimum. Nanti ini apa namanya filenya seperti biasa. Nanti saya simpan di Unpad. Ya, ada yang mau tanyakan? Sebenarnya ada 2 metode lagi. Itu disebutnya itu northwest. Ya, corner, dan satu lagi Vogel, pump. Nah, Anda tinggal tadi ada yang nyalin, datanya ada yang nyalin, data ada yang nyalin. Saya coba pakai POM. Bantu isi ya. Saya share dulu. Sekarang coba POM ya. Bantu ngisi ya. Ini udah kelihatan apa? Limit ya? Ya Pak, limit. Ya.
Iya Pak, Oke. Jimmy itu yang Iya, terlihat iya. Pak. Ya. Nah, POMQM ya. Iya Pak, Iya, Kalau Pak. saya sih lebih menyukai POMQM daripada solver. Modul, pilihnya apa? Nih, ada. Oke. Transportation. Oke. Kemudian file new. Source-nya, pabriknya ada berapa? 3, Pak. ya. Destination-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mencari nilai minimum. Oke. Ini. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, udahlah, nggak usah diisi ya. Ini berapa? Berapa yang cost-nya? 50 Pak. 50, 50, kemudian 40. 40, 80 ke kanan ya. Kemudian Oh, ke kanan. ini Yang- Pak, tadi yang gudang 2 80 Pak. Bentar, ini 80 ke kanan Iya. ya. Terus 60, 60, 60, 60, 30, 30. Ini supply-nya berapa? Yang 800. satu berapa? 800 Pak. 800 gitu. Ini yang baris kedua 40, 40, 70, 70, 70, 70, 60, 60, 50. 50. Supply-nya 600 Pak. 600. Oke. Bawah baris ketiga 60, 80, 40, 40, 60, 60, 60, 60, 40, 40. Oke. Ini supply-nya berapa? 1100. 1100, Yang bawah permintaannya 400, 400, 400, 400, oke. 500, 500, 400, 800 Pak. 800. Oke. Minimum, oke. Ini metodenya nih. Yang kita gunakan tadi minimum cost method. Dan tadi saya bilang ada 3 ya. Northwest corner method dan Vogel. PAM. Ya, Vogel approximation method. Ini pilihnya minimum cost method. Sama nggak dengan yang tadi? Kemudian ini. Lihat dulu ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Ya. Kemudian Sama, Pak. Windows. Kemudian shipping with cost. Tuh, ini kan lebih lengkap. Ya. Ini berarti ongkos dari pabrik 2 ke gudang 1. Ongkosnya kalau dolar itu $16.000. 400 dikali berapa lah saya lagi tadi. Kemudian shipping list ini nggak ada. Ya. Kemudian ini yang tadi. Kemudian ada ya yang 1100 itu gimana gitu. Ini kita keluarkan semua. Transportation shipping, marginal cost. Ini operation cost ya. Nah, tinggal saya yang 1100. Sebenarnya ada yang 1100. Ini pada di mana? Nah, bisa juga Anda kalau misalkan mau pakai cara yang lain, ini tinggal pilih aja. Kalau Anda pakai Northwest, ini langsung aja. Oke. Kalau misalkan Anda mau pakai Vogel, ini klik dulu edit. Ya, sorry. Vogel itu mana? Ini. Ya, ini kalau pakai apa istilahnya, kalau pakai POMQM
menurut saya POMQM lebih gampang daripada solver. Tapi masalahnya POMQM kan tidak selalu ada di komputer. Kalau Excel selalu ada di komputer kan ya. Bahkan nanti kita bisa coba linear programming pun kan bisa pakai solver. Udah, dimudah kan? Mau bertanya Pak, Oh, boleh. kalau misalkan menggunakan POMQM untuk mencari yang tadi Pak, perbedaannya dengan 3 metode itu sebenarnya apa Pak? Kalau lihat hasil kan sama ketiganya Pak. Ya. Nah, nanti ada, kalau corner itu penawarannya dihabiskan dulu Bu, kalau nggak salah dia. Kalau misalkan cost method itu kan kita mencari biaya terkecil. Bukan dari si penawaran lagi. Ya. Itu jadi dari 3 metode ini sebenarnya hasilnya kadang-kadang mirip, tapi kadang-kadang beda. Perbedaan itu adalah di prosesnya. Ini sebenarnya yang Anda tanyakan itu sebenarnya tugas buat Anda. Tugasnya itu adalah apa perbedaan antara 3 metode tersebut. Perbedaannya itu berbicara kelebihan dan kelemahan. Ini jadi udah curi start. Ini Bu Adinda salah. Ini curi start. Itu sebenarnya untuk tugas. Kalau yang Pogel dan Northwest itu tidak akan dibahas. Cukup contoh satu lah, sisanya silakan main software. Tugas Anda. Kalaupun ada soal, itu mungkin Anda boleh gunakan boleh gunakan POMQM. Ya. Ya, menanyakan lagi. Nanti itu jawabannya di tugas, Bu. Bu siapa? Bu Adinda. Baik Pak. Ya. Dari yang bertanya? Ya. Nanti tugasnya Anda lihat di mana? Di Lab Unpad ya. Jadi saya belum menyisipkan tugasnya. Ya. Minggu depan mungkin saya coba ke AHP, Analytical Hierarchy Process, pengambilan keputusan. Ya, itu pengambilan keputusan. Ya, kan? Ini hari-hari apa istilahnya, mungkin bagi sebagian orang itu malas. Kenapa besok puasa? Kelihatan Pak Hendra itu mungkin kelihatannya udah beda ya, ternyata puasa. Benar kan? Pak Lutfi ada ya? Oh, ada Pak Lutfi. Ada apa? Ada. Ya. Ini Leo mungkin tegukan terakhir sekarang hari ini pas kuliah. Kalau besok seperti itu ya kelihatan, wah nggak puasa. Haus, Pak. Leo besok puasa? Enggak? Puasa tuh, Pak. Oh, Kan belum tahu, Pak. Nunggu sidang isbat, Pak. Oh, itu tanya ke Hendra. Hilalnya belum turun, Pak. Itu tanya ke Hendra itu. Hendra yang lebih tahu itu. Dia tiap kuliah dari planet, nggak tahu planet apa itu. Udah? Ada yang tanya? Ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita masuk ke HP. Bahan yang tadi cerah-cerah di Excel, nanti saya simpan di di Lab Unpad. Ada satu tugas buat Anda. Kalaupun nanti saya memasukkan soal, itu boleh dihitung, boleh menggunakan solver, boleh menggunakan POMQM, silakan. Ya, kan? Kalau misalkan tidak ada lagi yang mau tanyakan,
Selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, semoga dilancarkan semuanya. Ya. Selamat sore. Terima kasih Pak Lutfi. Ternyata bisa